Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bahasa Arab. Kita sampai di bab 18. Bab baru ya, ad-darsus tsamina asyara. Tentang fi'lun madin. Bab ini bab yang akan membahas tentang fi'il sedikit lebih detail, sedikit lebih mendetil. Kalau ibu-ibu ingat di kitab yang pertama itu ada tentang fi'il madhi, mudhari' amr. Cuman memang tidak terlalu mendetil. Nah, untuk pertemuan kita di siang hari ini kita akan coba perdalam lagi terkait dengan fi'il. Terkait dengan fi'il madhi terutama ya. Baik. Nah, detailnya bagaimana? Detailnya adalah terkait dengan uh, tasrif lughawi. Ya. Jadi kalau kita bicara kata kerja itu punya dua pendekatan. Ada yang pendekatan tasrif istilahi, ada yang tasrif lughawi. Tasrif yang bersifat istilah dan tasrif yang berdekat yang lebih dekat pada bahasa, ya, gitu. Nah, apa bedanya? Kita akan cermati melalui Word. Baik, sebagaimana ibu-ibu bisa perhatikan di layar, ini ada Word. Kita akan coba lakukan pendekatan berbasis tasrif istilahnya dulu. Mudah-mudahan ibu masih ingat. Kalau lupa berarti ini review, kalau belum ya berarti ini belajar baru. Ya. Yang pertama adalah tasrif istilahi. Tasrif istilah. Tasrifun istilahiyun. Nah, kalau kita bicara tasrif istilahi, maka kita akan memahami bahwasanya kata kerja itu ya atau fi'il madhi itu memiliki 4 wazan. Ya. Yang pertama adalah waznun sulasiyun. Kalau di kitab Arab namanya sulasiyun mujarradun. Sulasi mujarrad. Ini adalah wazan
fa, ain, lam. Wazan yang pertama adalah wazan fa, ain, dan lam. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di wazan sulasi mujarad ini kita akan tahu berbagai jenis fi'il madhi ataupun mudhari' yang menggunakan wazan fa'ala. Nah, dulu pernah kita belajar batu akik mana bisa mulus sendiri ya. Mudah-mudahan ibu masih ingat ya. Yang pertama itu adalah fa'ala yaf'ulu. Yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Ketiga, fa'ala yaf'alu. Keempat, fa'ila yaf'alu. Kelima, fa'ula yaf'ulu. Ini saya tuliskan sekalian fi'il mudhari'nya ya Bu ya. Sekalian kita belajar dua bab berarti. Dan yang terakhir, fa'ila yaf'ilu. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat ya pembelajaran ini ya. 6 wazan fi'il. Yang sulasi, sulasiyun, mujarrodun. Dulu kita singkat menjadi batu akik mana bisa mulus sendiri. Kenapa? Karena kita perhatikan ainnya dulu. A'au. Kemudian ada ai. Kemudian ada a. Kemudian ada ai a. Kemudian ada au au. Terus ada ai. Nah, dulu kita sebut kalau au itu adalah batu kalau nggak salah ya. Ya, batu, akik, mana bisa mulus diri sendiri maksudnya. Mudah-mudahan ibu masih ingat ini ya. A'au, hmm. Ai, A'a. Kemudian ada Ai'a, ada Au'au, Au'au. Kemudian ada Ai. Ah. Ini adalah wazan sulasiyun mujarrad. Wazan tiga. Kenapa disebut tiga? Karena fa, ain, lam. Fa satu, ain dua, lam tiga. Ini namanya tasrif istilahi karena akan perubahan pada modelnya. Yang kedua adalah wazan sulasiyun mazid. Nah, yang kedua itu adalah waznun sulasiyun
mazidun. Ya, yaitu wazan aksar min salasa. Nah, ini adalah wazan sulasi yang mazid. Mazid itu ziyada, artinya lebih dari tiga atau tiga atau lebih. Waznun aksar min salasatin. Nah, yang pertama ada waznun rubai. Ya, yang pertama ada rubaiyun dari kata arba'ah. Berarti kelihatan ini adalah lima, empat. Kemudian khumasiyun dari kata khomsa. Berarti kelihatan ini adalah lima. Kemudian ada sudasi dari kata sita. Sudasiyun. Nah, ya, rubaiyun, khumasiyun, sudasiyun. Nah, kalau rubai ada empat. Ya, yang pertama adalah af'ala yuf'ilu. Ini tadi saya terangkan di kelas pagi. Nah, kemudian ba fa'ala yuf'ilu. Yang ketiga fa'ala yufa'ilu. Terakhir fa'lala yufa'lilu. Nah, kenapa disebut rubai? Kenapa disebut empat? Karena itu dari empat, ya kan? Kalau kita mau bongkar, yang pertama ada alif atau hamzah, fa, ain, lam. Yang kedua kenapa? Karena ada fa, ain, lam. Fa'ala double. Ini karena ada fa, alif, ain, lam. Empat ya. Terus terakhir ada fa, ain, lam. Nah, disebut empat gitu. Jadi aksar min salasa gitu. Nah, ibu-ibu mumpung belum lupa ya, yang sebelah kanan ya, ini adalah yang saya warnai apa ya? Yang saya warnain hijau kali ya, atau biru. Yang saya warnain biru ini berarti fi'il madhi. Yang hitam sebelahnya itu fi'il mudhari'. Nah, gitu. Ini juga yang sebelah kanan itu madhi, yang saya warnain biru. Sebelah kirinya itu berarti mudhari'. Nah, ini masih tasrif istilahi ya. Kemudian yang ke berikutnya khumasi. Dari kata khomsa, lima. Berarti emang jumlahnya ada lima. Berapa jumlahnya? Ada empat. Ya, yang pertama adalah in fa'ala yan fa'ilu. In fa'ala yan fa'ilu. Kenapa disebut lima? Karena terjadi lima. Alif, nun, fa, ain, lam. Lima. Ya. Kemudian yang kedua, ba, ifta'ala.
Nah, ifta'ala yafta'ilu. Ya. Ini juga sama. Kenapa disebut 5? Karena dari alif, fa, ta, ain, lam. 5. Kemudian yang ketiga jim, ya adalah tafa'ala ya tafa'alu. 5 ta, fa, ain, lam. Terakhir untuk khumasi ya dal gitu tafa'ala ya tafa'alu. Dan kenapa disebut 5? Karena dari 5 ta, fa, hamzah, ain, lam. Nah, terakhir sudasi. Sudasi dari kata sita berarti 6. Ya, 6. 5. 4. Sudasi 6. Dan cuma ada satu yaitu istaf'ala yastaf. Istaf'ala yastaf. Nah, ini adalah yang tasrif istilahi. Kenapa disebut 6? Karena terjadi dari 6. Alif, sin, ta, fa, ain, lam. Nah, selesai sudah. Dan kenapa disebut istilahi? Karena perubahannya itu pada istilah, pada makna. Ada perbedaan di setiap perubahan. Efek dari penambahan huruf itu pasti menambah makna atau merubah makna. Nah, sampai di sini dulu Ibu-ibu. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, atau ada yang mau disampaikan silakan, ada yang mau dicatat juga mangga dicatat terlebih dahulu. Nah, ini yang istilahi ya. Kalau dulu kayaknya pernah saya jelaskan ya, ada satu kata itu bisa masuk ke semua istilah ini. Dan perubahannya luar biasa, masing-masing itu berubah. Ustadz, suara saya terdengar tidak? Terdengar Ibu? Iya. Ini mohon maaf, Ustadz. Kalau yang biru kan tadi fi'il madhi ya, Ustadz. Iya betul. Kan ada af'ala, fa'ala, sampai itu kan alif, ba, jim, dal. Itu tuh maksudnya polanya ya, Ustadz. Iya, Pola pokok. 1, pola 2 gitu ya. Iya, Berarti nanti misalnya ada kata-kata yang ngikutin pola alif, pola ba, pola benar. jim. Oh ya, ya Ustadz. Iya. Contoh ya Bu ya. Saya punya satu contoh nih. Nah, saya punya kata sami'a yasma'u. Artinya apa sami'a yasma'u? Mendengar. Ya, dia wazan bisa yang gede, sulasi mujarabnya. Kalau dia dibawa ke wazan rubai bisa menjadi apa? Asma'a ya, yusmi'u. Nah, di dalam Al-Qur'an apa? Ada tusmi'ud du'a gitu ada. Asma'a yusmi'u.
Artinya sudah beda, Bu. Kalau ini mendengar, ya. Kalau ini artinya mendengar. Kalau asma yusmi'u itu memperdengarkan. Sami'a yasma'u mendengar, asma'a yusmi'u memperdengarkan. Kalau diganti menjadi sama'a yusami'u, beda lagi artinya. Ya, sama'a yusami'u ini tasmi'. Ya, kalau ada istilah tasmi' di Al-Qur'an berarti setoran. Sama, memperdengarkan tapi dengan usaha. Gitu. Kalau memperdengarkan kan ada dengan cara biasa, ada yang dengan usaha. Sedangkan setoran Al-Quran itu kan dengan usaha berat karena harus menghafalkan dulu. Makanya disebut tasmi' dari kata sama'a yusami'. Terus kalau diganti menjadi sama'a yusami'u. Nah, ini artinya saling mendengar. Iya, yusami'u saling mendengar. Kalau dimasukkan ke khumasi bisa istama'a misalnya. Ista ista istama'a yastami'u. Nah, ini artinya tidak sengaja mendengarkan. Nah, istama'a yastami'. Gitu. Gitu. Kalau disudasi juga bisa menjadi istasma'a yastasmi'u. Nah, artinya minta diperdengarkan. Minta diperdengarkan. Gitu. Jadi bisa diperhatikan dari kosakata yang satu bisa bergeser ke rubai, khumasi, sudasi dan artinya pun berbeda-beda gitu loh. Gimana, clear? Intinya belum sekarang Ustaz tadi. Tadi kan beda-beda ada yang saling belum ditulis sekarang atau gimana Ustaz? Perlu, tapi tempatnya nggak cukup ini. Iya. Saya coba ganti ini ya. Saya coba ganti dulu. Saya ganti. Saya tulis di sini ya. Mendengarkan. Ya. Memperdengarkan. Memperdengarkan dengan usaha. Nah, kalau ini saling mendengarkan. Ini tidak, ini mendengarkan, tidak sengaja. Gitu. Terus kalau ini misalnya minta diperdengarkan. Ada lagi di sini kalau nggak salah tasa ma'a ya tasa ma'u. Misalnya tasa ma'a
Yatasama'u. Nah, ini juga saling mendengarkan. Kalau ini tanpa objek, ya, tanpa objek. Kalau yang sama yusamiu dengan objek, gitu. Tanpa objek. Nah, ini dengan objek. Nah, kurang lebih begitu. Jadi, ibu-ibu bisa perhatikan ya, efek sebuah kata dalam bahasa Arab perubahannya itu begitu luar biasa. Hmm, gitu. Tapi memang tidak bisa ngawur ya, memang tidak semuanya bisa masuk gitu. Ini contoh yang sami ayasma. Ada lagi yang lain gitu. Nanti juga akan berefek pada makna. Mangga ditulis Ibu. Setelah ini kita masuk ke yang istilahi ya. Nah, lughawi maksudnya Mas. Kalau lughawi itu sudah saya tulis sebetulnya di bukan saya tulis, ada di buku ya. Itu adalah perubahan pada domir, efeknya pada domir. Kalau yang ini maaf Ustaz, kalau yang tadi yang batu akik itu nyambunginnya gimana sih Ustaz ke yang bagian bawahnya? Nyambunginnya gimana Bu maksudnya? Ya, saya ini kan kan itu juga pola ya, yang batu akik tadi kan
Iya. Yaf, apa? Mana tadi? Nggak kelihatan kamu. Ini Nggak kan itu yaf kan? ulu ya. Yaf u yaf ulu. Maksudnya yang tadinya A berubah jadi U gitu ya, Ustaz ya. Ah, Yang batu akik itu, Ustaz. iya. Ini kalau ini perubahannya emang dari sononya, Bu. Maksudnya dari bahasa Arab itu sendiri. Ini nggak bisa kita karang karena memang ini asal asal sebuah kata kerja ya. Jadi ya kita pahami sebagai 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 sebuah apa namanya, sebagai sebuah maklumat di awal kalau memang bahasa Arab itu kalau dibuat polanya itu mengerucut pada enam 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 model ini gitu. Bukan kita yang Yang, bikin sendiri, yang bukan batu kita akik ini. iya, bukan kita yang Hmm, bikin sendiri gitu. Jadi itunya kita punten Ustaz, layarnya kayak kepotong ya, yang iya batu. deketin. Sebenarnya bisa ibu-ibu geser juga bisa kayaknya ya. Enggak, ini geser ini soalnya di HP. Oh di HP. Iya. Di Apa? saya pakai laptop ya. Jadi kan di laptop enak-enak saja. Oh, di connect dua ya? Nggak apa-apa. Boleh connect dua. Ya, Ustaz. Soalnya ini laptopnya kalau yang ini nggak bisa suara. Yang waktu itu Ustaz nggak kedengar Oh suaranya. iya, nggak apa-apa. Sudah, ibu-ibu sudah dicatat?
Oke. Kita bergeser ke tasrif lughawi ya. Tasrif lughawi itu sebagaimana yang saya sebutkan di kitabnya itu. Jadi berdasarkan domir gitu. Berdasarkan domir. Nah, berdasarkan domir, maka ya kembali ke ada huwa, huma, hum, dia, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Hmm. Misalnya ya, huwa fa'ala, huma fa'ala, gitu. Hum fa'alu. Nah, ini ada tambahannya di sini fa'alu, kita kasih warna merah. Gitu. Terus dia fa'alat. Hmm. Hum, eh, huma fa'alata, ya. Hunna fa'alna. Anta, ya. Fa'al ta. Antuma fa'al tuma. Ya. Fa'alti, fa'altum. Antum fa'altum. Yang anti, anti. Kemudian antuma fa'altuma. Antuna fa'altunna. Kemudian ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Hmm. Nah, ini untuk yang fiil madi. Gitu. Mudorek beda lagi. Kita bikinkan yang mudorek. Hmm. Contoh, yaf'alu ya huwa yaf'alu. Oke, aman. Huma yaf'alani. Nah, yaf'alani. Ada perubahan. Ani. Hum
Aluna. Yaf'aluna. Alta. Taf'alu. Fa'alata. Taf'alani. Hunna yaf'alna. Yaf'alna. Nah, ini perubahannya. Anta taf'alu. Antuma sama taf'alani. Antum ya taf'aluna. Nah, anti taf'alina. Antuma taf'altuma taf'alani. Antunna taf'alna. Kemudian ini af'alu. Kemudian terakhir naf'alu. Nah, ini adalah tasrif lughawi. Ya. Berarti dari satu wazan itu bisa dikembangkan sebanyak ini, gitu. Ingat ya, yang di sebelah kanan itu adalah apa namanya fi'il madhinya. Ya, ini dhamir, ini madhi, mudhari. Ini dhamirnya. Mudhari, ini madhi, mudhari. Nah, begini Bu. Ini ada tasrif lughawi dan semuanya yang tadi di atas itu bisa dibawa ke sini dengan penambahan yang merah-merah itu saja. Gitu. Kalau di penggunaannya bagaimana Ustaz? Tasrif lugawi, tasrif istilahi. Penggunaannya, Penggunaan apa maksudnya Bu? maksudnya kita ketika pakai yang lugawi, yang istilahi itu momennya itu gimana Ustaz? Nah, Saya sebetulnya belum. sebetulnya kan untuk domir kan terserah kita kan. Yang namanya domir itu kan berarti kan kita bicara konteksnya dengan orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga, ya kan? Nah, yang penting itu adalah istilahinya, yaitu kapan menggunakan wazan sulasi, rubai, khumasi, sudasi kan.
Nah, tapi biasanya Bu, orang-orang Arab itu tidak fokus pada dua hal ini, tapi fokusnya pada istilah itu artinya apa dulu gitu. Jadi yang penting itu kita berbicara atau menulis sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kita tidak fokus merubah merubah wazannya ya. Artinya sebetulnya ilmu yang sedang kita pelajari sekarang itu dikatakan ilmu pasif gitu. Ilmu analisis gitu. Disebut ilmu analisis ya karena bisa jadi ilmu ini bisa jadi apa tuh namanya? eh, Sifatnya hanya sebagai pengetahuan atau untuk menganalisa, bukan ilmu aktif yang kita gunakan untuk membuat gitu. Kayak beda dengan yang lainnya, dengan rumus-rumus yang lain, teori-teori nahwu yang lain. Ini masuk kategori sorof gitu. Kan ilmu bahasa Arab itu kan ada dua, nahwu sama sorof. Kalau sorof itu memang lebih ke analisa, melihat sebuah perubahan kata itu kira-kira polanya apa ya gitu. Nah, hebatnya orang Indonesia itu bisa mengumpulkan pola sorof ini gitu. Kalau Ibu pernah beli atau bahkan punya bukunya di rumah ya ada namanya kitab Amthilah Tasrifiyah. Itu bisa gitu dari situ. Sudah nulisnya Ibu-Ibu? Di ini aja, Ustaz.
screenshot. Oke, screenshot ya. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Kita coba latihan ya. Kita coba latihan. Yang pertama tasrif istilahi dulu ya. Saya buatkan 12 12 kata kerja. Nanti ibu-ibu silakan dimasukkan. Ini wazan apa? Ya, wazan apa gitu ya. Yang pertama, ini mudah-mudahan kelihatan nih. Saya gedein dikit. Hafadho. Ya, sambil sambil ditulis boleh, sambil dikerja langsung nggak boleh. Nggak usah disebut ya Ustadz. Ditulis aja jawabannya. Iya boleh. Wazannya apa gitu ya. Oke, silakan dicari Bu, ini wazan-wazan apa kira-kira gitu ya.
Ini baru tasrif istilahi ya. Langsung mau dijawab atau gimana Bu, Ibu? Langsung dijawab kali ya. Boleh Ustaz. Oke, nomor satu. Nomor satu, Bu Rita deh duluan. Hafaldo, yuhafidu, itu berarti yang 4 ya. Iya. Apa wazannya? Wazannya ha, fa, apa namanya? Bentar. Fa'ala yufa'alu. Fa'ala yufa'ilu. Betul. Fa'ala yufa'ilu. Nomor dua, Bu Ade. Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u. Ifta'ala yafta'ilu. Oke, mumtaz. Ifta'ala yafta'ilu. Oke. Nomor tiga, Umi Akram. Ada tamu katanya ya? Sudah on? Belum. Umi Akram belum berarti ya? Oke, lanjut lagi berarti berdua aja. Ya, Tafadhalu. yang ketiga ya. Ya. Abdullah itu 5 ya. Hmm. Tafa'ala ya tafa'alu. Oke. Keempat, Bu Ade. La tafa'ala yatafa'alu. Mumtaz. Nomor lima. 5 itu rubai. Hmm. Akmala berarti fa'ala yufa'ilu. Salah. Fa'ala af'ala yufa'ilu. Af'ala. Yuf'ilu. Oke. Nomor 6. Fa'ala yufa'ilu. Oke. Fa'ala yufa'ilu. Yes. Nomor 7. Ini 3 ya Ustaz. Iya. N5 yang lamu berini berarti batu aki ya. Bisa. Bisa. Fa'ila Fa'ila yaf'alu. yaf'alu. Oke. Lanjut. Fa'ala yaf'alu. Mumtaz. Lanjut. Hasiba yahsibu. Ini 3 berarti fa'ila yaf'ilu. Oke. Yang lanjut. Fa'ila yaf'alu. Nah, wazan. Wazannya belum hafal. Fa'ila yaf'alu. Nah. Apa beda nomor 9 sama 10 Ibu? Yang hidayah sibu itu menghitung. Ini menghitung. Kalau ini menduga. Ya, beda harokat aja beda arti. Nomor 11, inzalaqa yanzaliqu. Ibta'ala yabta'ilu. Apa? Yang humasi. In ja'ala Infa'ala. fa'ala yanfa'ilu. Terakhir, damdama yudamdimu. Berarti ini fa'lala ya, Ustaz. Fa'lala yufa'lilu. Mumtaz. Fa'lala yufa'lilu. Nah, inilah wazan tasrif istilahi.
Gitu. Nah, setiap wazan ini nanti juga bisa kan dijadikan lughawi kan ya, kayak yaitu terserah kita, hasibah hasibah, hasibu hasibat hasibata, hasibna hasibta hasibtuma hasibtum hasibti hasibtuma hasibtuna hasibtu hasibna, seterusnya bisa. Tafadhol juga bisa, tafadhola tafadhola, tafadholu tafadholata, tafadholna tafadholta tafadholtuma tafadholtum tafadholti tafadholtuma tafadholtuna tafadholtu tafadholna. Nah, itu bisa. Karena apa? Karena sudah beda, beda apa tuh namanya? Beda komposisi. Kalau yang istilah itu perubahan fiilnya itu sendiri, kalau lughawi itu perubahan domirnya. Nah, jadi konteksnya sudah berbeda. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Kita jangan banyak-banyak belajarnya ini, nanti ibu-ibu yang lain ketinggalan nih. Kita juga ngebul, Ustaz. Ngebul ya. Iya. Ya, wis itu aja deh kalau gitu. Insya Allah nanti saya share ininya, filenya, videonya juga ini ya. Baik, Ustaz. Saya Terima share kasih. ke ibu semuanya ya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum. Syukran.